Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih yang sudah ikut berpartisipasi dalam pembuatan video untuk memenuhi tugas mata kuliah berbicara yang diampu oleh Pak Agus Riwanto, MPG. Nah, di sini saya akan membahas tentang belajar di tengah pandemi COVID-19. Menurut saya, kasus pertama di Indonesia terjadi pada tanggal 2 Maret 2020, di mana 2 orang terdeteksi virus corona yang terjadi di daerah Depok. Berbagai cara dari pemerintah maupun lembaga pendidikan, terutama Kemendikbud, yang membuat kebijakan bahwa proses pembelajaran dilakukan secara online. Proses pembelajaran dilakukan secara online membuat pro dan kontra bagi kalangan pendidik dan peserta didik, karena menurut saya akibat proses pembelajaran online itu terjadi banyak kekurangannya, terutama keterbatasan akses jaringan. Keterbatasan akses jaringan sendiri, kita sudah tahu ya bahwa di wilayah Indonesia itu sudah banyak sekali atau sudah tersebar bahwa akses jaringan itu sudah ada di mana-mana. Tetapi setiap daerah kan beda-beda. Akses jaringan ada yang cepat dan ada yang lambat. Dalam proses pembelajaran secara online, unsur yang paling utama kan akses jaringan, di mana ketika tidak tersambung atau tidak login dalam aplikasi yang digunakan, kita tidak dianggap masuk oleh dosen atau guru. Jadi menurut saya itu unsur yang paling penting adalah akses jaringan. Dan yang kedua, akses pendukung fasilitas pendidik dan peserta didik. Akses pendukung dari peserta didik dan pendidik, terutama komputer, laptop, dan alat printer, karena kebanyakan tugas yang diberikan melalui ketikan atau format yang menggunakan format PDF atau format dokumen itu merupakan ketikan yang bisa digunakan ketika kita membuat bahwa kita tuliskan dilakukan secara ketikan. Dan menurut saya yang ketiga adalah keterbatasan memahami materi. Keterbatasan memahami biasanya kan kita hanya face to face ya. Face to face itu faktor pendukung atau paling penting bagi pendidik dan peserta didik dilakukan dalam memahami atau memberikan sebuah materi. Karena dalam memberikan sebuah materi, kita tidak hanya diberikan tugas lalu sudah. Ada tahap atau 4 tahap yang dilakukan bagi guru atau dosen untuk siswanya agar paham. Yang pertama adalah pembekalan materi, dan yang kedua adalah pemahaman materi, dan yang ketiga adalah evaluasi. Evaluasi ini bisa dilakukan menggunakan metode tanya jawab antara guru dan siswa, atau bahkan diskusi, presentasi, dan kerja kelompok. Dan baru diberikan tugas, karena kebanyakan guru itu melakukan metode yang paling efektif, yaitu pemberian tugas. Karena bagi guru itu pemberian tugas adalah cara yang paling efektif ketika dilakukan proses pembelajaran secara jarak jauh. Menurut saya, bagi saya yang akannya menjadi seorang pendidik, bahwa pendidik bukan hanya sebagai seperti itu, tapi kita sebagai pendamping, motivator, bahkan inspirator bagi siswa yang akan sebagai generasi penerus bangsa, yang membuat siswa itu berpikir kritis dan rasional yang akan memajukan atau membuat warna baru bagi bidang pendidikan. Kalau dari saya itu sendiri, keluh kesah dalam kekurangan atau kelebihan proses pembelajaran melalui online, yang pertama itu akses jaringan. Akses jaringan kan beda-beda, jadinya itu sulit. Apalagi kuota aplikasi yang digunakan itu kan berupa Zoom, Putmi, atau Mr. Teams. Itu membutuhkan dana kuota yang sangat besar. Dan yang kedua itu deadline tugas yang cepat, ya, karena tadi kebanyakan dari guru memberikan metode pemberian tugas karena dianggap paling efektif ketika dilakukan proses pembelajaran secara jarak jauh. Dan deadline yang sangat cepat itu membuat kita para siswa itu tertekan.
kayak otak kita tantang, apalagi nggak ada jeda antara pergantian mata kuliah, jadi kita nggak bisa relax sejenak untuk mengganti memori-memori kita. Kalau kelebihan dalam proses pembelajaran secara online dilakukannya, kita bisa belajar kapan saja dan di mana saja. Konteks dalam kapan saja dan di mana saja ini, kita bisa buka materi melalui handphone atau laptop atau komputer. Karena di mana saja kita tidak harus pergi ke sekolah atau di mana. Dan sedangkan kapan saja kita bisa buka materi atau pembekalan yang diberikan seorang guru atau dosen sambil rebahan, sambil tiduran, itu bisa membuat kita bacanya itu kapan saja. Terus kelebihannya, kita bisa kumpul sama keluarga, kumpul sama teman, kumpul sama saudara-saudara gitu. Kalau dari saudara kita apa sih itu? Kalau ke saya oh iya, UTS. Kalau dari saya UTS itu belajar di tengah pandemi. Kalau UTS kan sudah UTS semua apa belum sih? Nah, kalau UTS sendiri, kalau saya itu formatnya itu harus PDF. Jadi kita harus, walaupun di HP udah ada aplikasi yang bisa digunakan kayak Word atau Excel, tapi kadang itu kan jaringan atau ketika kita kirim ke dosen itu kadang gambar nggak ke akses sama nggak dilihat oleh dosen. Nah itu membuat kita harus buka. Tapi ya mikir gimana sih biar jawaban kita itu dilihat sama dosen. Tuh, karena format itu kadang muncul lupa nggak kayak gitu ya. Terus dari UTS itu kayak bisa yang lain-lain kita bisa nyontek. Kalau kekurangannya ketika dilakukan proses pembelajaran secara online, bukannya kita aplikasi yang digunakan oleh dosen lalu PJ atau WhatsApp, tapi kita buka Instagram, Facebook, bahkan YouTube, itu yang membuat kita hilang fokus. Kalau dari PJ pendapat lebih enak sih, tapi kadang kalau misalnya ada apa ya, jaringan supaya akses jaringan kan, yang paling penting itu akses jaringan. terus kalau kelebihannya kita bisa kapan saja buka, bisa ngegambar teman. Kalau ada subsidi kuota nggak dari? Ada kuota edukasi, tapi cuma berlaku 1 bulan. Bener banget ya. Ya, Kalau UTS kalau UTS sendiri kita dari aplikasi dari sekolah. dari setting. Berarti sekolah itu atau lembaga pendidikan itu sudah mempersiapkan sebaik mungkin agar proses pembelajaran berjalan dengan lancar ya. Kalau tugas dengan cepat atau Enggak, kalau tugas biasanya 1 minggu, tergantung guru. setiap pertemuan ada pemberian tugas? Enggak, tergantung guru.